Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya, supaya pembelajaran kali ini diberikan kelancaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pada bilangan bulat bersama saya, Ibu Liva, Ibu Putri, dan Ibu Miki. Di pertemuan kali ini, Ibu dan rekan-rekan Ibu akan membahas tentang apa itu perkalian, apa itu pembagian, dan bagaimana operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Yuk simak penjelasannya. Semangat! Perkenalkan, nama Ibu Putri Rizky Azkia. Perkalian adalah operasi matematika perskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Sederhananya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Yuk langsung ke contoh soalnya. Oke, di sini Ibu mempunyai 5 soal. Yang pertama, 2 dikali 3. Yang kedua, 5 dikali 2. Yang ketiga, 7 dikali 7. Yang keempat, 48 dikali 3. Yang kelima, 35 kali 23. Oke, langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu 2 dikali 3. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita pakai jari jemari kita atau tangan kita untuk menghitung. Oke, di sini kita mempunyai angka 2 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perkalian 2 dikali 3 adalah 6. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu 5 dikali 2. Di sini 5-nya ada 2, berarti 1, 2. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka hasil dari 5 dikali 2 adalah 10. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, yaitu 7 dikali 7. Oke, kita mulai. Angka 7 tuh seperti ini ya. Nah, di sini tuh ada jari yang terbuka sama jari yang tertutup. Nah, untuk jari yang terbuka kita jumlahkan, sedangkan untuk jari yang tertutup kita kalikan. Bagaimana, Bu? Oke, kita mulai menghitung. Di sebelah kanan ada jari yang terbuka 1, 2. Di sebelah kiri ada 1, 2. Oke, 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, kita tulis di sini 4. Untuk jari yang tertutup kita kalikan. Jari yang tertutup di sebelah kanan ada 1, 2, 3. Di sebelah kiri ada 1, 2, 3. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka hasil dari 7 kali 7 adalah 49. Lanjut ke contoh soal yang keempat, yaitu 48 dikali 3. Nah, untuk contoh soal yang keempat kita menggunakan perkalian bersusun. Bagaimana sih perkalian bersusun tuh? Ayo kita mulai mengerjakannya. Oke, yang pertama kita kalikan satuan dengan satuan, yaitu 3 dikali 8. Yang kedua yaitu satuan dengan puluhan, yaitu 3 dikali 4. Oke, untuk
Sekarang kita kalikan. 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Nah, kita taruh di bawah sini adalah satuannya 24. Satuannya 24 yaitu angka 4. Nah, untuk angka 2-nya kita sisipkan di belakang angka 8. Setelah itu, kita kalikan yang angka 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian tambahkan dengan angka 2 ini. 12 ditambah 2 sama dengan 14. Karena 4 dikali 3 adalah perkalian terakhir, maka kita langsung turunkan saja semuanya. Jadi 14. Maka hasil akhir dari 48 dikali 3 adalah 144. Lanjut ke contoh soal yang kelima, yaitu 35 dikali 23. Nah, untuk contoh soal yang kelima juga sama menggunakan perkalian bersusun. Nah, yang pertama kita kalikan 35 dengan 3. Yang kedua 35 dengan 2. Oke, kita kalikan yang pertama yaitu 35 dengan 3. Kita mulai dari belakang. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, yang angka 5 kita taruh di bawah angka 3. Kemudian yang angka 1 kita sisipkan di belakang angka 5. Sekarang 3 kali 3 adalah 9. Kemudian kalikan dengan angka 1 yaitu 10. Kedua, kita kalikan 35 dengan 2. 2 kali 5 adalah 10. Nah, untuk penempatannya kita maju satu langkah. Jadi di bawah puluhan yaitu angka 0. Sedangkan yang angka 1 kita taruh di atas angka 5. Kemudian 2 dikali 3 adalah 6. 6 ditambah 1 adalah 7. Maka kita turunkan saja ke bawah. Nah, setelah semuanya dikalikan, kita jumlahkan. Karena di sini angka 5-nya tidak berpasangan, kita langsung turunkan saja angka 5-nya. 0 tambah 0, 0. 1 ditambah 7 hasilnya adalah 8. Maka hasil akhir dari 35 dikali 23 adalah 805. Oke anak-anak, untuk pengertian dan cara perkalian sudah Ibu jelaskan. Untuk materi selanjutnya yaitu pembagian yang akan dijelaskan oleh Ibu Miki. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Miki dalam pembelajaran matematika. Kali ini, Ibu akan sampaikan materi tentang pembagian. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang pembagian itu. Yang pertama adalah, apa sih pembagian itu? Pembagian adalah pengurangan berulang. Contohnya adalah seperti yang sudah Ibu tulis di sini, 9 dibagi 3 berapa ya? Caranya adalah angka 9 kita kurangi dengan angka 3 secara berulang kali hingga kita mendapatkan hasil akhir 0. Nah, caranya adalah angka 9 dikurangi 3. Berapa sih 9 kurangi 3? Ya, 6. Nah, karena 9 dikurangi 3 belum mendapatkan hasil 0, maka 6 ini kita kurangi lagi dengan angka 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 6 kurangi 3 berapa? Ya, betul, 3. Nah, karena 3 juga karena 6 dikurangi 3 juga belum mendapatkan hasil 0, maka si 3 ini kita kurangi juga dengan angka 3. 3 dikurangi 3 sama dengan berapa? Ya, betul, 0. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil 0, maka kita hitung berapa kali kita melakukan pengurangan.
Kita hitung ya. 1, 2, 3. Nah, karena kita melakukan 3 kali pengurangan, maka kita akan dapat memperoleh hasil 9 dibagi 3 itu 3. Seperti itu. Hal kedua yang harus kita ketahui tentang pembagian adalah pembagian dengan angka 1. Bagaimana sih Bu maksudnya? Maksudnya adalah setiap bilangan yang dibagi dengan angka 1, maka hasilnya akan angka itu sendiri. Nah, contohnya adalah 7 dibagi 1. Berapa sih 7 dibagi 1? Nah, karena 7 dibagi dengan angka 1, maka kita tidak perlu melakukan pengurangan berulang seperti yang sebelumnya. Kita tak bisa langsung dapat menentukan. Jadi, 7 dibagi 1 itu tetap 7. Kenapa sih, Bu? Karena yang sudah Ibu katakan sebelumnya, setiap angka yang dibagi dengan angka 1, maka hasilnya tetap angka itu sendiri. Nah, selain angka 7, angka yang lain pun sama seperti itu. Contohnya, 6 dibagi 1 berapa? Karena 6 dibagi 1, maka kita bisa langsung menentukan hasilnya, yaitu tetap, ya betul, 6. Nah, seperti ini pembagian dengan angka 1. Hal ketiga yang perlu kita ketahui tentang pembagian yaitu adalah pembagian dengan angka yang sama. Bagaimana sih Bu maksudnya? Maksudnya adalah jika ada bilangan yang dibagi dengan bilangan itu sendiri, maka hasilnya akan 1. Contohnya adalah 5 dibagi 5. Berapa sih 5 dibagi 5? Nah, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, jika ada bilangan yang dibagi dengan angka yang sama, maka hasilnya akan selalu 1. Nah, karena di sini 5 dan 5 adalah angka yang sama, maka hasilnya adalah 1. Begitupun dengan angka yang lainnya. Contohnya seperti 7 dibagi 7. 7 dan 7 merupakan bilangan yang sama. Maka dari itu hasilnya adalah, ya betul, 1. Nah, seperti ini pembagian dengan angka yang sama. Kemudian, hal keempat yang perlu kita ketahui tentang pembagian itu adalah fungsi dari pembagian. Salah satu fungsi dari pembagian itu adalah kita dapat menentukan angka genap dan angka ganjil. Apa sih angka genap itu? Angka genap adalah angka yang dapat habis dibagi 2. Contohnya adalah angka 12. 12 dapat dikatakan ganjil karena 12 dapat habis dibagi dengan angka 2. Nah, untuk membuktikannya, kita bisa menggunakan pengurangan berulang seperti yang sebelumnya. Nah, contohnya adalah 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Ya, 10. Kemudian, karena 12 dikurangi 2 belum mendapatkan hasil 0 atau habis, maka angka 10-nya kita kurangi lagi dengan angka 2. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, karena 8 juga karena 10 kurangi 2 belum mendapatkan hasil 0, maka angka 8 kita kurangi lagi. 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, berlanjut, kita kurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, yang terakhir 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena 12 habis dibagi dengan angka 2, maka angka 12 itu dapat dikatakan sebagai angka genap. Kemudian yang selanjutnya, selain dapat menentukan angka genap, fungsi pembagian juga dapat menentukan angka ganjil. Apa sih bilangan ganjil itu? Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dengan angka 2. Ingat ya, jika genap habis dibagi 2, maka bilangan ganjil tidak habis dibagi 2.
Contohnya adalah angka 11. Kenapa angka 11 dikatakan angka ganjil? Karena angka 11 tidak habis dibagi dengan angka 2. Kita buktikan ya. Angka 11 ini kita kurangi dengan angka 2. Apakah habis dengan hasil 0 apa tidak? 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Kemudian 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Betul. Kemudian 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Kemudian 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, karena angka 11 tidak habis dibagi dengan angka 2 dan mendapatkan sisa 1, maka angka 11 adalah angka ganjil. Nah, kalian sudah paham kan 4 materi yang sebelumnya? Mengerti, Bu. Maka dari itu, supaya lebih mendalami lagi, Ibu akan memberikan latihan soal. Ibu mempunyai 6 kue. Kue itu akan diberikan kepada Adit, Tia, dan Amel. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah kue yang diterima masing-masing anak? Nah, disebutkan lagi ya, ada 6 kue yang akan dibagikan kepada 3 orang anak. Berapakah jumlah kue yang diterima masing-masing anak? Nah, cara menghitungnya itu berarti 6 dibagi 3. Berapa sih 6 dibagi 3 itu? Nah, cara menghitungnya kita bisa menggunakan pengurangan berulang. Nah, kita hitung ya. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita hitung berapa kali kita melakukan pengurangan. Karena kita melakukan 2 kali pengurangan, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masing-masing anak mendapatkan 2 buah kue. Nah, selanjutnya, jika kalian sudah menguasai 4 konsep yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, maka kalian bisa melanjutkan pembelajaran tentang pembagian yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu tentang pembagian bersusun ke bawah. Kita langsung ke contoh soalnya ya, supaya langsung dapat dimengerti. Oh iya, perlu diingat ya, pembagian bersusun ke bawah itu biasanya digunakan untuk angka yang besar. Contohnya seperti 45 dibagi 3. Berapa sih 45 dibagi 3? Karena 45 dibagi 3 cukup banyak memakan waktu jika menggunakan pengurangan berulang, maka kita dapat menggunakan pembagian bersusun ke bawah. Nah, caranya seperti ini ya. 45 dibagi 3. Jadi, angka yang ingin dibagi itu kita tulis di dalam kurung. Nah, angka yang membagi kita tulis di luar kurung. Nah, karena ini merupakan pembagian bilangan 3, maka untuk mempermudah kita bisa menulis terlebih dahulu perkalian 3. Kita tulis ya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Kemudian 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, perkalian ini kita gunakan untuk acuan saja ya, supaya kita dapat mengerjakannya dengan mudah. Nah, cara yang pertama yaitu angka yang pertama dibagi itu adalah angka paling ujung di sebelah kiri. Nah, di sini kan tertuliskan angka 4. Nah, angka 4 ini kita bagi dengan angka 3. Untuk mempermudahnya kita gunakan keterangan yang ini ya. Nah, kita harus mencari angka yang tidak boleh melebihi angka 3, tapi boleh di bawah angka 3. Contohnya dalam perkalian ini 1 dikali 3 kan 3.
Kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, karena 6 ini lebih dari angka 4, maka yang kita gunakan adalah 1 dikali 3 kan? Nah, si 3 ini sudah kita tulis di sini. Jadi, tinggal angka satunya kita tulis di sini. Kemudian, angka 1 ini kita kali dengan angka 3. 1 dikali 3 berapa? Ya, 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, hasil kali 1 kali 3 itu kita tulis di bawah angka 4 ya. Tidak boleh di bawah angka 5, harus di bawah angka 4. Kemudian kita beri garis, kemudian kita beri tanda kurang. Kemudian angka 4 ini kita kurangi dengan angka 3. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, kemudian karena angka 5 tidak mempunyai pasangan atau kosong, maka angka 5 kita bisa turunkan saja ya. Nah, kemudian angka 15 ini kita bagi dengan angka 3. Nah, untuk mempermudah, jika ke atas, maka itu dibagi. Jika ke bawah, maka dikali. Ini perlu diingat ya. Nah, kemudian 15 dibagi 3. Nah, kita lihat aja nih dari sini. 3 dikali berapa yang mendapatkan 15? 1 kali 3 kan? 3. 2 kali 3, 6. 3 dikali 3, 9. 4 dikali 3, 12. Kemudian 5 dikali 3 sama dengan 15. Nah, karena kita sudah mendapatkan 5 dikali 3, 15, otomatis 15 dibagi 3 sama dengan 5 kan? Nah, karena angka 3-nya kita sudah tulis di sini, maka angka 5 kita tulis di sini, di atas ya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, jika ke bawah berarti dikali. Kemudian kita kali lagi, 5 dikali 3 sama dengan 15. Kita tidak perlu mengalikan 15 kali 3 ya, karena angka 1 ini sudah kita kalikan dengan angka 3 yang mendapatkan hasil 3. Jadi, angka 5 saja yang kita kalikan dengan angka 3. 5 kali 3, 15. Kemudian, kita kurangi lagi. 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, karena sudah mendapatkan hasil 0 di bawah akhir 0, maka dapat kita simpulkan bahwa 45 dibagi 3 itu sama dengan 15. Alhamdulillah, untuk materi tentang pembagian ini kita dicukupkan sekian. Kalian harus banyak latihan ya, supaya dapat mengerti dan tidak mudah lupa. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rifa. Halo anak-anak, bagaimana tadi penjelasan dari Ibu Putri dan Ibu Miki? Semoga dapat dipahami ya. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sebelum kita mengenal apa itu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, mari kita belajar dulu garis bilangan. Bu, apa sih itu garis bilangan? Jadi, garis bilangan adalah suatu gambar dari garis lurus yang setiap titik-titiknya melambangkan satu bilangan. Garis bilangan biasanya ditunjukkan dengan titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garisnya, seperti itu. Nah, anak-anak, ini yang dinamakan dengan garis bilangan. Jadi, intinya garis bilangan ini adalah sebuah gambar garis lurus di mana terdapat titik-titik tertentu seperti ini. Dan jarak antar titik-titik itu harus sama. Misalkan jarak dari angka 1 ke angka 2 harus sama antara jarak dari angka 2 ke angka 3, seperti itu. Pada garis bilangan terdapat angka 0 di tengah garis bilangan. Dan terdapat bilangan bulat positif di sebelah kanan garis bilangan, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya.
Dan terdapat pula bilangan bulat negatif di sebelah kiri garis bilangan, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Kalian bisa mengisi garis bilangan ini sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah anak-anak, setelah kalian mengenal apa itu garis bilangan, sekarang kita akan belajar mengenai operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Terlebih dulu, Ibu akan mengajarkan kepada kalian operasi perkalian bilangan bulat. Bu, apa sih itu operasi perkalian pada bilangan bulat? Jadi anak-anak, operasi perkalian sama halnya dengan operasi penjumlahan. Operasi perkalian bisa dikatakan dengan penjumlahan berulang. Nah, supaya lebih jelas lagi, Ibu akan memberikan ketentuan-ketentuan operasi perkalian pada bilangan bulat menggunakan sebuah lagu. Supaya lebih mengenal lagi lagunya, di sini Ibu memakai alat bantu berupa kertas lauje. Untuk warna kuning melambangkan positif dan untuk warna hijau melambangkan negatif. Oke, kita mulai nyanyinya ya. Ikuti Ibu ya anak-anak. 1, 2, 3. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan negatif. Oke anak-anak, kurang lebih lagunya seperti itu. Baik anak-anak, operasi perkalian pada bilangan bulat bisa diselesaikan menggunakan garis bilangan dan sesuai dengan ketentuan dari operasi perkalian yang telah Ibu tadi sebutkan. Ketentuan yang pertama yaitu positif dikali positif hasilnya harus positif. Kita lihat di contoh soal yang pertama. 2 dikali 2, berapakah hasilnya? Jadi anak-anak, cara penyelesaiannya itu kita ibaratkan di angka 0 itu ada seorang anak. Langkah yang pertama, mulai dari titik 0, anak tersebut harus menghadap ke titik-titik bilangan positif. Dikarenakan ketentuannya menyebutkan bahwa positif dikali positif maka hasilnya harus positif. Langkah ke sebelah kanan. Langkah yang kedua yaitu anak tersebut harus maju 2 langkah sebanyak 2 kali. Mari kita isi. 1, 2. Maka anak tersebut berhenti di titik ke-4. Jadi hasil dari 2 dikali 2 sama dengan 4. Ketentuan yang kedua yaitu positif dikali negatif hasilnya harus negatif. Di sini ada contoh soal yang kedua. 2 dikali negatif 3, berapakah hasilnya? Cara penyelesaiannya juga kita ibaratkan dengan anak kecil tadi. Langkah yang pertama, anak tersebut harus menghadap ke sebelah kiri garis bilangan, yaitu ke bilangan negatif. Dikarenakan hasilnya kan harus negatif. Langkah yang kedua, anak tersebut maju 3 langkah sebanyak 2 kali. Jadi seperti ini. 1, 2. Dan pada akhirnya anak tersebut berhenti di titik ke-6. Jadi hasil dari 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Ketentuan yang ketiga yaitu negatif dikali positif hasilnya harus negatif.
Di sini ada contoh soal, yaitu negatif 2 dikali 2, berapakah hasilnya? Cara penyelesaiannya juga seperti tadi. Jadi, kita ibaratkan dengan anak kecil. Mulai dari angka 0, anak tersebut harus menghadap ke bilangan negatif. Dikarenakan hasilnya kan harus negatif. Berarti menghadap ke sebelah kiri. Langkah yang kedua, anak tersebut harus maju 2 langkah sebanyak 2 kali dan berhenti di titik ke-4. Kita isi 1, 2. Nah, ini adalah hasil akhir. Jadi, negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Ketentuan yang terakhir atau yang keempat yaitu negatif dikali negatif hasilnya harus positif. Di sini ada contoh soalnya. Negatif 1 dikali negatif 2, berapakah hasilnya? Kita ibaratkan lagi dengan anak kecil tadi. Langkah yang pertama, mulai dari titik 0, anak tersebut harus menghadap ke titik-titik bilangan bulat atau ke sebelah kanan. Dikarenakan hasilnya harus positif. Langkah yang kedua, anak tersebut harus maju 1 langkah sebanyak 2 kali. Kita isi 1, 2. Dan anak tersebut berakhir di titik ke-2. Jadi negatif 1 dikali negatif 2 hasilnya adalah 2. Oke anak-anak, dapat dipahami ya. Operasi yang kedua disebut dengan operasi pembagian pada bilangan bulat. Bu, apa sih itu operasi pembagian pada bilangan bulat? Jadi anak-anak, operasi pembagian pada bilangan bulat adalah sama halnya dengan operasi pengurangan. Bisa dikatakan operasi pembagian adalah pengurangan berulang, seperti itu. Nah, untuk ketentuan-ketentuan pada pembagian sama halnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada di perkalian. Misalnya pada perkalian positif dikali positif menghasilkan positif. Nah, dalam pembagian juga apabila positif dibagi dengan positif maka hasilnya harus positif. Untuk lebih jelas lagi, yuk simak penjelasan dan contoh soalnya. Ketentuan yang pertama yaitu positif dibagi positif maka hasilnya harus positif. Nah, di sini ada contoh soalnya. 4 dibagi 2. Coba, berapakah hasilnya? Cara penyelesaiannya kita ibaratkan lagi dengan seorang anak yang tadi. Langkah yang pertama, anak tersebut harus berada di posisi awal, yaitu berada di posisi angka 0. Langkah yang kedua, anak tersebut harus menghadap ke titik-titik bilangan positif yang ada di sebelah kanan garis bilangan. Dikarenakan dalam ketentuannya hasilnya itu harus positif, maka ke sebelah kanan. Langkah yang ketiga, anak tersebut harus melangkah 1 langkah sampai di titik terakhir, yaitu titik keempat. Mari kita isi 1, 2, 3, 4. Dan pada akhirnya anak tersebut berada di posisi akhir, yaitu di titik ke-4. Setelah itu anak tersebut harus mundur 2 langkah sebanyak 2 kali untuk berada di posisi semula, yaitu di posisi 0. 1, 2,
2. Maka hasil dari 4 dibagi 2 adalah banyaknya langkah mundur yang dilakukan oleh anak tersebut untuk menuju ke posisi awal, yaitu posisi 0. Mari kita hitung banyak langkahnya. Di sini langkahnya ada 1, 2. Maka hasil 4 dibagi 2 sama dengan 2. Baik anak-anak, untuk ketentuan yang lainnya pada operasi pembagian bilangan bulat bisa kalian kerjakan di rumah sebagai tugas rumah kalian masing-masing. Kalian bisa mengerjakannya melalui cara garis bilangan ataupun cara yang lainnya. Oke anak-anak, penjelasan dari Ibu sudah selesai. Semoga dapat dipahami ya. Oke anak-anak, pelajaran sudah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat ya, dan kalian dapat memahaminya. Semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.